wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Sehatkah? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Anak-anak, kamu jangan banyak bermain di rumah. Kamu harus banyak istirahat untuk menjaga kesehatanmu agar tidak sakit selama kamu di rumah. Ini kan kamu belajar di rumah, tidak di sekolah. Kamu sekarang sudah kelas 2. Di kelas 2 kamu belajar sama Bu Titi. Sekarang kita mempelajari tentang tema 1. Tema 1 yang berjudul Hidup Rukun. Hidup rukun. Sebelumnya kita pelajari hidup rukun di rumah. Kita harus melihat dulu gambar ini. Ini adalah gambar ketika di rumah. Jadi ketika di rumah bersama keluarga. Selanjutnya ini adalah gambar ketika bermain dengan teman. Naik sepeda, Udin naik sepeda. Gambar yang ketiga itu hidup rukun di sekolah. Udin sedang istirahat, makan dengan temannya. Gambar selanjutnya ini adalah ketika di rumah bersama adik. Mutiara dan adik sedang belajar. Gambar yang terakhir yaitu gambar kerja bakti di sekolah. Jadi waktu kerja bakti bersama teman dan Pak Guru di sekolah. Setelah kamu melihat gambar-gambar ini, anak-anak, kamu bisa menyimpulkan hidup rukun itu tidak hanya di rumah saja. Hidup rukun itu bisa di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, sekarang kamu di rumah itu bersama keluarga. Keluarga itu siapa ya anak-anak? Keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah dan ibu hidup rukun. Kakak dan adik hidup rukun. Semuanya hidup rukun. Nah, anak-anak, di dalam keluarga itu menginginkan kedamaian. Nah, kedamaian itu terjadi karena adanya kerukunan. Nah, kerukunan itulah yang harus kita jaga. Jadi anak-anak harus menjaga kerukunan di rumah. Nah, caranya bagaimana? 1. Untuk menjaga kerukunan, bila berkata sopan, berkata kepada ayah, pada ibu, pada adik, kakak harus berkata sopan. Yang kedua, minta tolong harus juga dengan sopan. Yang ketiga, diberi sesuatu oleh ayah, oleh ibu, atau oleh yang lainnya harus mengucapkan terima kasih. Dan kalau kamu berbuat salah harus meminta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Nah, itu adalah untuk menjaga kerukunan di rumah supaya keluarga itu tetap damai dan bahagia, tidak ada yang saling tuduh-menuduh, saling berkelahi dan sebagainya. Nah, sekarang kita buka buku halaman 3. Kita membaca halaman 3. Sebelum membaca, ini
Bacaan pembelajaran 1 judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, sekarang kita baca, mulai ya, disimak. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dalam bacaan itu kamu perhatikan ada kata yang bercetak miring, kata yang bercetak miring, yaitu buah tangan. Terus ada lagi buah hati. Nah, buah tangan itu bukan berarti buah yang ada di tangan. Buah tangan itu ada arti yang baru, ada arti yang lain. Itu namanya ungkapan. Nah, kamu belajar tentang ungkapan. Ungkapan itu apa? Ungkapan itu kata yang dihubungkan menjadi arti yang berbeda. Misalnya tadi buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Yang lain buah hati. Buah hati itu adalah anak. Jadi dalam bacaan tadi menggambarkan hidup rukun, hidup damai di rumah. Nah, kita semua menginginkan hidup damai, hidup rukun di rumah. Nah, anak-anak belajar tentang ungkapan ini sudah ada 2 contoh. Kamu nanti di rumah mencari ungkapan 5 ungkapan. Nah, kalau kamu tidak tahu nanti bisa tanya kepada orang tua atau kakak. Misalnya contoh ungkapan besar kepala. Nah, besar kepala itu bukan kepalanya yang besar, tetapi besar kepala mempunyai arti sombong. Ada lagi panjang tangan, bukan tangannya yang panjang, tapi ada arti yang baru. Panjang tangan adalah suka mencuri. Suka mencuri itu apa? Karena mengambil barang milik orang lain. Nah, itu. Jadi kamu nanti di rumah mencari 5 kata, yaitu ungkapan, dan ditulis di bukumu tulis. Nah, setelah selesai nanti hari Senin dikumpulkan. Nah, saya kira untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 cukup sekian. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.